Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Dataran tinggi spiritual Seng Yue yang meledak tidak hanya melukai permukaan tubuh Alocer, tetapi juga, aura kematian energi spiritual Seng Yue memasuki tubuhnya dan akan membutuhkan setidaknya 10 hari hingga setengah bulan untuk pulih. Setelah mundur, dan dalam perjalanan ke kamp utama, Alocer tiba-tiba merasakan kedatangan aura suci yang sangat besar, dan lebih jauh lagi, itu jelas ditujukan padanya. Apa aura cahaya itu? Itu datang langsung dari kota eksorsis. Alocer benar-benar terkejut, dan tidak berani menunda-nunda. Api yang luar biasa tiba-tiba meledak dari tubuhnya, dan, melingkar di sekelilingnya, melepaskan gelombang energi spiritual yang dahsyat. Di tangan kanannya muncul sebuah pedang panjang berbentuk gigi gergaji, bertujuan untuk menebas musuh yang datang secara tiba-tiba. Alocer awalnya menggunakan bilah ganda, tetapi bilah panjangnya yang lain dihancurkan oleh Seng Yue. Bahkan para dewa iblis belum tentu memiliki senjata yang kuat. Dia harus sering menggantinya. Sepasang pedang panjang itu berada di tingkat legendaris yang rendah, dan memiliki celah kekuatan yang besar jika dibandingkan dengan sepasang belati tingkat epik Seng Yue. Begitu perisai oranye besar hendak menyerang Alocer, tiba-tiba berhenti, dan segera, Alocer terkejut menemukan bahwa aura yang sangat tajam meledak dari perisai lawannya. Kekuatan mental yang sangat kuat itu tidak ditujukan pada tubuhnya tetapi jiwanya. Alocer merasa pusing, karena kekuatan mental yang tajam itu telah membuat seluruh pikirannya kacau. Dalam keadaan seperti itu, Sautit Blazing Blade miliknya segera menjadi sangat lemah. Bang! Cahaya oranye bertabrakan sebagai tanggapan. Selama bentrokan hebat ini, siluet emas meteorik itu menjadi terlihat. Dalam bentrokan sengit, dia tidak kalah melawan Alocer, kedua belah pihak saling tolak. Tapi kondisi Alocer tampak lebih buruk. Ketika perisai oranye bertabrakan dengan senjatanya, meskipun lawannya memiliki kekuatan besar, kultivasinya tidak dapat ditolak. Tapi yang merusak keseimbangan adalah semburan esensi cahaya dari kemurnian luar biasa yang keluar dari dalam perisai, tepatnya adalah dataran tinggi spiritual berelemen ringan. Alocer awalnya terluka, tetapi tiba-tiba menderita serangan seperti itu secara alami membuat lukanya semakin parah. Api meledak jauh di bawahnya, menyebar tanpa henti ke seluruh langit. Namun, untuk menenangkan pikirannya, dia dapat dengan jelas melihat bahwa di belakang ksatria berarmor lengkap yang menunggangi Starlight Unicorn yang megah, bayangan hitam pekat melintas. Itu adalah pembangkit tenaga iblis yang menyerang Cair bersama dengan Alocer. Setelah bentrokan terakhir, dia sekali lagi melakukan serangan diam-diam terhadap musuh. Ksatria berarmor lengkap itu terlihat mengharapkan ini. Menggeser posisinya kembali tiba-tiba, matanya menyapu cakrawala. Ding, suara kicau terdengar saat seluruh tubuh ksatria oranye itu melepaskan kecemerlangan yang luar biasa, mendorong dirinya kembali bersama dengan Starlight Unicorn-nya. Perisainya juga melepaskan ledakan dengan kilau oranye, tanda yang jelas bahwa dia tidak memiliki waktu yang mudah untuk mempertahankan serangan ini. Tapi tepat pada saat ini, Alocer membuka mulutnya lebar-lebar dan, dari sana, melepaskan proyektil tajam berwarna hitam pekat. Tidak ada yang lebih ahli dalam menangkap peluang selain seorang pembunuh. Dan tempat ini tidak lain adalah markas para pembunuh. Sebagai kepala kuil assassin, bagaimana mungkin Seng Yue tidak memahami ini? Saat ksatria kuat yang mengenakan Golden Foundation Armor menarik perhatian dua dewa iblis, Seng Yue benar-benar menyembunyikan dirinya sejak lama. Koordinasi antara seorang pembunuh dan seorang ksatria adalah tradisi panjang di aliansi kuil. Jadi, saat Alocer bertabrakan dengan ksatria Yayasan Emas itu, Seng Yue tidak tahu bagaimana jadinya, tetapi dia memiliki intuisi bahwa ksatria ini pasti akan menciptakan peluang untuk serangan mendadak darinya. Dan begitulah yang terjadi. Niat pedang yang kuat yang dilepaskan oleh ksatria Yayasan Emas di jiwa Alocer memperburuk lukanya, dan dia santai melihat sekutunya menyergap ksatria. Semua ini membuatnya berada di titik terlemahnya saat ini. Serangan Seng Yue sedikit lebih lambat dari pembunuh iblis. Tetapi perbedaan kecepatan ini menghasilkan hasil yang mematikan. Bang! The Blazing Lion Demon Alocer mengeluarkan teriakan yang mengerikan. Tubuh dewa iblis memang tangguh, sampai-sampai ledakan kekuatan penuh Seng Yue tidak membelah tubuhnya.
Tapi di dadanya muncul sebuah lubang yang panjangnya sepertiga meter. Cedera ini terlihat fatal. Namun, Seng Yue tidak berencana membiarkannya pergi. Sementara itu, belatinya yang lain menusuk dengan keras ke bagian belakang kepala Alocer. Vitalitas Dewa Iblis luar biasa, terutama di sekitar pilar Dewa Iblisnya. Karena itu, dia harus membunuh musuh secara menyeluruh, untuk menjamin bahwa dia tidak akan bangun. Kematian Alocer cukup menyedihkan. Dia benar-benar tidak menyangka serangan mendadak mereka berakhir dengan pembunuhan balasan, bahkan tanpa memberinya waktu untuk meminjam kekuatan pilar Dewa Iblisnya sebelum menimbulkan luka fatal. Pada saat serangan eksplosif mencapai bagian belakang kepalanya, harapan terakhirnya untuk bertahan hidup telah menghilang. Seng Yue jauh lebih berpengalaman daripada kelompok Long Hao Shen, dan sangat spontan dalam situasi itu. Setelah kematian Alocer, tanpa membiarkan mahkota Dewa Iblisnya pergi, tubuh Alocer terikat oleh energi spiritual Seng Yue. Karena penindasan kekuatannya, mahkota Dewa Iblis tidak dapat melarikan diri, dan Dewa Setan Singa berkobar lainnya hampir tidak akan muncul kembali di barisan mereka. Diperlukan setidaknya 1 tahun bagi pilar Dewa Iblis untuk memulihkan kekuatannya dan menumbuhkan benih Dewa Iblis lain, untuk memilih penerus baru. Tetapi jika mahkota Dewa Iblis kembali, ia akan segera dapat mencari penggantinya, dan mengirimkan kepadanya sebagian dari kekuatan Alocer. Omong-omong, mahkota Dewa Iblis dari saat mereka membunuh Andromalius dimakan oleh Hao Yue, jadi Long Hao Shen tidak tahu apa yang terjadi. Pada saat serangan fatal Seng Yue diluncurkan, perisai oranye yang menarik perhatian sekali lagi memblokir Dewa Iblis pembunuh itu, untuk mencegahnya menyelamatkan Dewa Iblis Singa berkobar. Terlepas dari bagaimana kelihatannya, semua ini terjadi dalam sekejap. Dari serangan mendadak yang diluncurkan oleh dua Dewa Iblis terhadap Cair hingga kematian Alocer, hanya beberapa kedipan mata yang telah berlalu. Ini adalah pertama kalinya mereka bekerja sama, tetapi mereka memiliki saling pengertian tanpa bentuk, dengan jumlah kepercayaan dan kohesi yang sempurna untuk menghasilkan hasil yang baik. Ksatria Yayasan Emas mengendarai Starlight Unicorn-nya, terus-menerus menarik kembali ke langit. Setiap kali dia dipaksa mundur, cahaya oranye bertambah cemerlang, dan perisai itu terus memblokir serangan yang masuk melalui Divine Obstruction. Penguasaannya atas panggilan Guardian Knight keluar dengan sempurna. Meskipun setiap serangan musuh menghabiskan energi spiritualnya dalam jumlah besar, dia berhasil melanjutkan untuk waktu yang diperlukan. Musuh tidak punya waktu untuk mempersiapkan serangan yang lebih menghancurkan, dan hanya bisa melihat tanpa daya melihat adegan Alocer dibunuh oleh Seng Yue. Jauh di Kam Iblis, pilar Blazing Lion Demon God serta 7 lainnya bersinar cemerlang, tetapi di sisi Exorcist Mountain Pass, langit tiba-tiba tampak terdistorsi, dan roh pembunuh besar menyebar dalam bentuk ajaring besar yang menuju jalan para Dewa Iblis. Siluet hitam yang menyerang Ksatria Yayasan Emas melintas kembali, dan melarikan diri di langit, menghilang sepenuhnya. Sisi medan perang ini lebih dekat ke Exorcist Mountain Pass, jadi bala bantuan dari kuil assassin terlihat lebih cepat daripada para Dewa Iblis yang akan datang. Jika dia tidak pergi sekarang, dia hanya bisa mengalami nasib yang sama seperti Alocer. Jangan berpikir bahwa pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 dapat bertahan untuk waktu yang sangat lama dalam pertempuran. Semakin besar kekuatan seseorang, semakin besar bahaya yang terlibat dalam bentrokan. Kecuali bagi mereka yang memiliki kekuatan pertahanan yang absurd seperti Demonic Bear Demon God Valevor, hidup atau mati para powerhouses dari langkah ke-9 sering diputuskan dalam sekejap jika terjadi perkelahian di antara mereka. Mengambil perisainya, Ksatria Yayasan Emas itu mengeluarkan erangan rendah, memuntahkan air liur. Menolak serangan terus-menerus dari Dewa Iblis pembunuh bukanlah hal yang mudah. Jika dia tidak memiliki Starlight Unicorn dan baju besi Yayasan Emas epiknya untuk memberinya energi spiritual yang cukup, bahkan jika pertahanannya dipertahankan dalam keadaan dataran tinggi spiritual, energi spiritualnya tidak dapat membuat pertahanan canggih seperti itu bertahan lebih lama. Dari 3 pukulan, dalam situasi 1 lawan 1, Ksatria Yayasan Emas ini pasti akan kalah, jika dia memutuskan untuk bertarung sampai mati tanpa mempertimbangkan untuk melarikan diri. Dia dan Seng Yue belum mundur, hanya menatap pilar Dewa Iblis yang menyala di kejauhan,
saat putaran udara di sekitar mereka menjadi lebih kuat, tetapi tidak ada satupun sosok yang muncul. Mayat Blazing Lion Alocer ditemukan oleh Zheng Yue. Mahkota Dewa Iblis adalah harta yang nyata, yang dapat memasok meriam ajaib setidaknya selama 3 tahun, atau digunakan untuk membuat peralatan di tingkat epik. Klakson untuk mundur terdengar, dan pasukan iblis besar yang menyerang segera mundur secara massal. Jauh, 7 pilar Dewa Iblis yang menyala juga mulai gelap. Haha, Zheng Yue tertawa terbahak-bahak, rasanya enak. Orang tua ini akhirnya mengeluarkan semua akumulasi kebenciannya. Zheng Yue adalah karakter temperamen buruk, dan harus menekan dirinya sendiri selama ini, karena tidak ada pihak yang ingin memiliki kekuatan dari langkah ke-9 bergabung dalam pertempuran karena takut menyebabkan korban dalam skala yang sangat besar. Oleh karena itu, pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 hanya berdiri berlawanan satu sama lain tetapi belum bergabung dalam pertempuran. Jadi bahkan jika dia cemas, dia tidak bisa mengambil inisiatif untuk bergerak, dan bahkan menyerahkan pertahanan kota ke perawatan Zheng Lingxin. Sampai saat ini, pembunuh heroik senior ini merasa tidak bisa mengerahkan kekuatannya, yang benar-benar perasaan yang tidak menyenangkan. Serangan mendadak yang tiba-tiba diarahkan pada Cair membuatnya melakukan langkah pribadi pertamanya, dan secara kebetulan, reaksinya cukup cepat atau Cair akan benar-benar mengalami nasib yang tragis. Sabit Dewa Kematian memang sangat kuat, tetapi celah energi spiritual membuatnya mustahil untuk melepaskan kekuatan senjata sepenuhnya. Lebih tepatnya, semakin kuat senjatanya, semakin banyak kekuatan yang dibutuhkan dari pengguna, untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Tindakan berikutnya terasa tidak nyata bahkan di mata Zheng Yue. Dalam semua sejarah iblis, Alocer mungkin adalah dewa iblis yang paling mudah mati. Kematian Alocer bukan hanya karena terhalangnya Golden Foundation Knight dan serangan mendadak Zheng Yue, tetapi juga karena kurangnya persiapan. Namun itu semua terjadi terlalu cepat, atau yang lain, dia hanya harus memanggil pilar dewa iblisnya yang jauh, dan dia tidak akan mati di tangan Zheng Yue. Namun sayangnya, tidak semuanya berjalan adil di dunia ini. Terima kasih saudara, harta rampasan perang ini akan menjadi milikmu. Zheng Yue menyerahkan mayat Alocer kepada Ksatria Yayasan Emas tanpa pelit. Ksatria Yayasan Emas menggelengkan kepalanya, "Halo, senior. Saya tidak bisa menerima ini." Kepala Ksatria Sein sementara dari kuil Ksatria dan Ksatria Emas ke-12 melapor kepada Anda. Tidak salah lagi, orang yang menghentikan dua dewa iblis dan menciptakan kesempatan bagi Zheng Yue untuk membunuh dewa iblis singa berkobar tidak lain adalah Long Haoshen. Awalnya Long Haoshen dan Han Yu sedang dalam perjalanan ke Exorcist Mountain Pass. Tapi sementara mereka masih cukup jauh, indera Long Haoshen mendeteksi pertempuran besar yang terjadi di sini. Dia menyuruh Han Yu pergi ke Exorcist Mountain Pass, sementara dia mengendarai Star King di ketinggian tinggi untuk melihat apakah dia bisa dibutuhkan di suatu tempat. Meskipun dia tidak mengambil misi Long Tianying terlalu banyak ke hati, Long Haoshen ingin mengumpulkan poin kontribusi yang paling mungkin untuk tingkat terbaik dari kemampuannya. Setelah memusatkan perhatiannya pada area di sekitar Exorcist Mountain Pass, dia hampir seketika mengetahui tentang pertempuran Cair. Sabit Dewa Kematian memberinya indikasi paling langsung. Long Haoshen benar-benar gembira mendengar berita ini dan bersiap untuk bergabung dengannya ketika dia mengalami serangan mendadak. Tindakan berikut ini sederhana. Long Haoshen bersatu sempurna dengan Star King untuk bergegas dengan kecepatan tertinggi, seperti meteor emas yang melewati medan perang. Sudah terlambat untuk datang untuk menyelamatkan Cair, karena krisis langsung yang dihadapinya. Sangat cemas, Long Haoshen sudah mengeluarkan seluruh kekuatannya. Setelah mengalami bertahun-tahun pertempuran, ia memiliki kemampuan yang baik untuk membuat prediksi di medan perang. Melihat Cair baik-baik saja dan dua dewa iblis mundur, dia memilih untuk muncul di jalan satu-satunya musuh untuk kembali. Ini adalah bagaimana adegan pembunuhan dewa iblis singa berkobar terjadi. Sebutan Zheng Yue sebagai saudara membuat Long Haoshen hampir menangis. Dia membodohi seorang penatua. Karena itu, ingin menyembunyikan identitasnya, dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan, karena ini bukan waktu yang tepat untuk mengungkapkan dirinya.
Mendengar suara dan pidato Long Hao Shen, Seng Yue langsung memasang tampang curiga. Suara ini cukup familiar, tetapi dia tidak dapat segera mengidentifikasinya. Yang bisa dia simpulkan darinya adalah bahwa ksatria emas ke-12 ini berusia cukup muda. Dia sudah memiliki pengetahuan bahwa armor Yayasan Emas ke-12 harus ada di perbendaharaan kuil ksatria, jadi ksatria emas ke-12 ini harus menjadi ksatria Yayasan Emas yang baru dipromosikan. Namun dia menyebut dirinya kepala ksatria Saint sementara. Status kepala ksatria suci, di kuil ksatria, hanya berada di urutan kedua setelah kepala kuil dan kepala pembantu. Bagaimana itu bisa dipegang oleh ksatria Yayasan Emas yang baru dipromosikan? Namun, tidak peduli bagaimana Seng Yue bingung atas ini, dia tidak memiliki kecurigaan terhadap Long Hao Shen, yang telah menggunakan tindakan untuk membuktikan dirinya. Ayo kembali ke kota dulu. Seng Yue melambaikan tangannya dan terbang kembali ke Exorcist Mountain Pass bersama dengan Long Hao Shen, saat roh pembunuh tirani dan fluktuasi yang berputar perlahan mundur. Pertempuran ini tidak berakhir sebagai kemenangan bagi kuil pembunuh, tetapi menyingkirkan Dewa Iblis sangat moral para prajurit. Seng Yue menghadapi Exorcist Mountain Pass, mengangkat tinggi di atas kepalanya mayat Dewa Setan Singa berkobar. Segera, gelombang aklamasi diikuti dari kota Exorcist. Banyak tentara tergugah sampai meneteskan air mata. Melihat diam-diam di Exorcist Mountain Pass, sudah dikenali karena kerusakan, Long Hao Shen merasakan sakit yang luar biasa. Sebagai pemicu perang suci ini, dia tidak menerima keluhan apapun dari aliansi, namun siapa yang tahu berapa banyak tentara yang tewas di medan perang. Saya pasti akan benar-benar menghancurkan Demon Kin, sehingga perdamaian dapat muncul kembali di benua Seng Modalu. Tidak akan ada lagi perang. Long Hao Shen diam-diam berjanji ini untuk dirinya sendiri. Sementara itu, dia perlahan mulai melantunkan mantra. Seng Yue melihat Long Hao Shen di dekatnya dengan kaget. Dia bisa merasakan bahwa dari Golden Foundation Night ini mulai keluar fluktuasi esensi cahaya yang sangat padat. Dan kemurnian esensi cahaya ini mencapai tingkat yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Suara nyanyian Long Hao Shen sangat lembut, dan mantranya bernada sangat rendah, tapi jelas tidak kalah dalam efisiensi. Orang bisa melihat bahwa di sekitar tubuhnya mulai muncul banyak bintik cahaya. Seng Yue menarik napas dalam-dalam, dan mau tidak mau mengungkapkan ekspresi bersyukur, berkomentar dengan suara rendah, jangan terlalu memaksakan diri. Long Hao Shen tentu saja tidak dapat menanggapinya, tetapi nyanyiannya mulai menjadi lebih jelas. Bintik-bintik kecil cahaya mulai mengelilingi tubuhnya. Pada awalnya, hanya ada selusin, yang masing-masing mencapai ukuran kacang kedelai, hampir tidak luar biasa. Tapi saat jumlah mereka meningkat, semua orang bisa merasakan dengan kaget bahwa bentuk bola cahaya mulai terbentuk di sekelilingnya. Pada jarak dekat dan jauh muncul jenis bintik cahaya yang sama, berkumpul di sekitar area Long Hao Shen, dan mulai berputar di sekelilingnya. Seng Yue mulai terbang ke arah berlawanan dari kota Exorcist. Karena ksatria ini diinvestasikan untuk Exorcist Mountain Pass, dia harus menjamin keselamatannya. Bagaimana jika iblis memilih untuk meluncurkan serangan mendadak? Bukan hanya dia, tetapi tanpa perlu perintahnya, serangkaian bayangan menyapu luar kota, membentuk penghalang pelindung di langit yang mengelilingi kota pengusir setan, untuk menjamin pertahanan Long Hao Shen saat dia melantunkan mantra. Pada saat ini, Long Hao Shen sangat fokus dan sepertinya hanya bisa mendengar mantra suaranya sendiri yang panjang dan membosankan, yang bisa mengurangi perasaan bersalahnya. Dia telah memasuki kondisi yang fantastis. Ketika nyanyian baru saja dimulai, energi spiritual di tubuhnya sangat tersebar, sebagian besar energi spiritualnya telah habis selama pertempuran terakhir. Tetapi setelah bintik-bintik cahaya keemasan mulai menyatu dengannya, dia menemukan dengan pingsan bahwa energi spiritual di tubuhnya terus meningkat, dengan tenang menumpuk di dalam dirinya. Dia awalnya berencana untuk melantunkan mantra sampai dia pulih di tengah jalan, tetapi setelah menyelesaikan setengahnya, sisanya berlanjut secara alami. Pada saat ini, perhatian dan inderanya tidak pada tubuhnya sendiri, tetapi menyatu dengan udara, mengasimilasi alam dan cahaya. Pertama kali Long Hao Shen mencapai keadaan ini di surga ilusi.
Ye Xiaolei telah menggambarkannya sebagai alam surgawi. Dewa ada di mana-mana dan tidak di mana-mana pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, dia bukan seorang incantator, tetapi seorang konduktor, yang melakukan semua esensi cahaya. Dia memiliki sebagai dukungannya kebaikan hatinya yang dalam, dan sebagai tongkatnya kesedihan dan dedikasinya. Dia mengalami secara mendalam kelembutan, kebaikan, harmoni, pengorbanan, belas kasihan, pengampunan, dan belas kasih yang terkait dengan cahaya, dan saat ini, pikirannya menyatu dengan elemen cahaya. Saat ini, dia telah menjadi Sion of Light dalam arti sebenarnya. Kekuatan cahaya tidak boleh digunakan untuk pembantaian, jadi bahkan jika Long Hao Shen berhasil di masa depan menjadi pembangkit tenaga listrik kelas Kaisar Dewa Iblis, dia sama sekali tidak akan memerintahkan esensi cahaya untuk melakukan hal-hal seperti itu pada saat serangan. Mantra yang dia gunakan saat ini adalah menggunakan konsep pengampunan, belas kasih dan kebaikan sebagai satu kesatuan, tanpa keegoisan atau gangguan sedikit pun, dan tanpa mengeluarkan biaya untuk menyebarkan perasaan belas kasihannya. Titik cahaya keemasan yang membentuk-bentuk spiral secara bertahap mencapai ketinggian tinggi, mengambil bentuk pilar cahaya besar yang berdiameter lebih dari 100 meter. Pada saat ini, pilar Dewa Iblis di atas kam iblis yang jauh benar-benar tertutup bayangan, dan pengaruh elemen cahaya yang luar biasa membuat semua iblis bergidik ketakutan. Meskipun mereka dapat merasakan bahwa cahaya suci ini tidak diarahkan pada mereka, sebagai iblis afinitas kegelapan, mereka hampir tidak dapat menahan rasa takut mereka. Tidak ada pemandangan agung lainnya yang mengikuti setelah kemunculan pilar cahaya keemasan ini. Akhirnya, Long Hao Shen melantunkan suku kata terakhir dari mantranya, dan dari tubuhnya, cahaya 7 warna bersinar. Starlight Unicorn dan dia telah memulihkan keadaan puncak energi spiritual mereka, tetapi masih mengambang di udara, mata mereka menjadi cemerlang tidak seperti sebelumnya. Langit benar-benar keemasan, dan sejauh mata memandang, semuanya berwarna keemasan. Hujan samar cahaya mulai mengalir entah dari mana, jatuh dengan lembut dan perlahan. Di mana-mana hujan tipis turun, orang-orang diberi perasaan lembut dan menyenangkan, dan setiap tetes hujan akan berubah menjadi lingkaran cahaya yang sangat tipis. Setiap gerimis memberikan perasaan hangat yang lembut. Pada awalnya, kehangatan kecil ini tidak cukup untuk benar-benar diperhatikan, tetapi dengan cepat, orang-orang menemukan bahwa hujan lembut memberinya perasaan bebas dan ketenangan yang luar biasa. Setiap orang memiliki refleks menatap Long Hao Shen, mengendarai Starlight Unicorn King. Perasaan gembira mereka berangsur-angsur berubah menjadi perasaan tenang. Kemudian, mereka kembali terlihat bersemangat, dipenuhi dengan perasaan yang ekstrim.